Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Saya guru produktif tata busana di SMK Bina Cendekia Cirebon. Saya mengajar mata pelajaran teknologi menjahit. Di sini saya akan mencoba menghubungkan 17 tujuan dan indikator SDGs. Poin ke-8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dengan materi dasar-dasar keahlian busana. Teknologi berperan penting dalam perkembangan bidang busana. Penggunaan teknologi mendukung bidang busana dalam menyebarkan ide atau gagasan secara lebih luas dan tepat sasaran. Oleh karena itu, SDM harus mengintegrasikan teknologi atau dapat disebut juga dengan technopreneur. Menurut Zimmerer dan Scorbuck, teknopreneur merupakan individu yang menjalankan usaha yang memiliki semangat wirausaha dengan memasarkan dan memanfaatkan teknologi sebagai nilai jual. Teknopreneur memiliki peranan yang besar dalam perkembangan berbagai bisnis. Berikut berbagai jenis profesi wirausaha di bidang busana. Yang pertama, analis tren busana atau bisa disebut dengan fashion trend analyst. Profesi ini mengharuskan pemahaman dalam mengenal berbagai tren busana. Pengumpulan data yang memadai tentunya memerlukan pemanfaatan teknologi. Selain itu, seorang analis tren busana dituntut untuk dapat memprediksi tren busana untuk tahun berikutnya. Yang kedua, desainer busana atau fashion designer. Profesi desainer busana merupakan pekerjaan yang cukup populer dengan prospek karir yang bagus. Tugas utama seorang desainer busana merupakan penggunaan kreativitas untuk merancang busana sesuai dengan permintaan pelanggan. Seorang desainer busana dapat bekerja dalam sebuah brand atau dapat membangun brand sendiri. Yang ketiga yaitu penata busana atau disebut juga dengan fashion stylist. Penata busana berperan dalam pemberian saran mengenai konsep dan cara berpakaian serta paduan item busana yang digunakan. Oleh karena itu, seorang penata busana harus memahami karakter kliennya. Seorang penata busana dapat bekerja dalam sebuah perusahaan busana untuk mengarahkan konsep model. Penata busana juga dapat bekerja sebagai stylist pribadi seorang selebritis atau tokoh terkenal. Keempat, garment teknologis. Profesi ini mungkin belum familiar jika dibanding dengan profesi bidang busana lainnya. Akan tetapi, profesi ini berperan penting dalam industri busana. Garment teknologis bertanggung jawab pada pengembangan bahan melalui pengujian kombinasi dari benang, tekstil, dan serat. Pekerjaan ini harus berdasarkan pada riset pencarian berbagai material yang ada. Dalam pekerjaannya, garment teknologis bekerja sama dengan desainer busana untuk menentukan material yang paling sesuai. Yang kelima, jurnalis bidang busana atau bisa disebut juga fashion jurnalis. Kemampuan dalam menulis juga dapat dimanfaatkan pada industri busana sebagai jurnalis bidang busana. Jurnalis ini bertanggung jawab dalam meliput, mengulas, dan memberikan opini yang sesuai terkait tren busana. Selain itu, seorang jurnalis busana dapat berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan para profesional. Seorang fashion jurnalis umumnya bekerja pada surat kabar, majalah, televisi, hingga media daring. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, pembuat pola atau bisa disebut juga pattern maker. Pembuatan sebuah busana tentunya membutuhkan sebuah pola yang berdasarkan pada perhitungan akurat, sehingga profesi ini hadir untuk mempermudah pembuatan pola berdasarkan ukuran pelanggan. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang pattern maker dapat menggunakan software pendukung. Dalam hal ini dibutuhkan koordinasi yang baik antara pattern maker dengan desainer busana sehingga pola sesuai dengan permintaan pelanggan. Marilah kita saksikan sebuah tampilan video peserta didik jurusan Tata Busana SMK Bina Cendekia tentang motivasi mereka masuk ke jurusan Tata Busana sehingga nanti kedepannya mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bidangnya. Cekidot. Apa motivasi kamu masuk jurusan Tata Busana? Motivasi saya masuk ke dalam jurusan tata busana karena saya menyukai fashion. Oleh karena itu, saya
pikir saya apabila saya masuk ke dalam jurusan tata busana, saya bisa membuat fashion atau baju sesuai keinginan sendiri. Dan planning saya ke depannya apabila saya sudah mahir dalam membuat busana, saya ingin memiliki usaha butik sendiri dan memiliki brand sendiri. Mungkin itu saja motivasi saya masuk ke dalam jurusan tata busana. Motivasi saya memasuki jurusan tata busana yaitu karena saya menyukai dunia perfilman dan dunia fashion, saya akan menggabungkan keduanya menjadi satu. Saya harap di suatu saat nanti saya bisa bekerja sebagai penata busana atau yang bisa